Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wahyuni dengan NIM 104.192. Baiklah, pada video presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran etika dalam pelayanan publik. Kita harus tahu dulu apa sih itu etika pelayanan publik. Dalam pelayanan publik, etika diartikan sebagai filsafat moral atau nilai dan disebut juga dengan professional standards atau kode etik. Nah, yaitu right rules of conduct atau aturan perilaku yang benar yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik. Nah, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, standar seperti standar operating procedure atau SOP tentu saja menjadi pedoman bagi penyelenggara pelayanan publik. Namun, hanya karena pertimbangan prosedural formal sudah ada, pertimbangan etis dan moral tidak serta-merta diabaikan, seperti senyuman, sapaan, keramahan, dan pelayanan yang tulus merupakan contoh etika yang baik dalam pelayanan publik. Oke, pada berikutnya dapat kita lihat 3 kasus terkait pelanggaran etika dalam pelayanan publik. Pasien dari tadi nunggu, dokter masih ada. Kok nggak dipanggil, dokter udah pergi, baru ingat ini perawat ini nih perawatnya nih. Baru ingat kalau pasien itu belum dikontrol. Bagaimana ini? Rumah sakit Mutiara. Pasien lama menunggu akhirnya memarahi perawat yang ada di rumah sakit. Kejadian itu viral diunggah akun Instagram @andreli_48 Kamis 6 Januari 2022. Bedah, disuruh nunggu lagi. Pada postingan tersebut terdengar suara pria yang merekam para perawat. Terlihat mereka tertunduk diam sambil mendengar pria yang merekam tersebut berbicara. Pria itu marah-marah karena tak kunjung dipanggil saat mengantar istrinya untuk diperiksa. Video tenaga kesehatan atau nakes yang diduga merendahkan pasien BPJS viral di media sosial. Dalam keterangan video, nakes tersebut malas-malasan ketika kedatangan pasien BPJS. Unggahan ini langsung ditanggapi oleh Dr. Tirta. Dalam video yang beredar, 3 orang yang diduga sebagai nakes membuat konten tentang pasien BPJS. Mereka terlihat berbaring dan bermain ponsel di tempat yang diduga puskesmas. Konten tersebut seakan menunjukkan adanya perbedaan pelayanan antara pasien BPJS dan non-BPJS. Unggahan ini viral setelah diunggah oleh akun Twitter Tanya RLFES pada Sabtu 18 Maret 2023. Kata BPJS hingga menjadi trending topik pada Sabtu pagi. Melalui akun Twitternya, Dr. Tirta menyebut diskriminasi tidak boleh terjadi dalam pelayanan kesehatan. Sebab kata Dr. Tirta, banyak pasien yang terbantu karena adanya layanan BPJS. Dr. Tirta tak menyangkal jika BPJS belum sempurna dan masih banyak perbaikan. Meski demikian, adanya BPJS ini sangat membantu masyarakat. Ia pun menyayangkan terkait nakes yang membuat konten tentang pasien BPJS tersebut. Sementara akun resmi BPJS Kesehatan ikut memberikan tanggapan yang meminta kepada masyarakat yang mendapat pelayanan tak sesuai agar melapor ke website resmi BPJS Kesehatan. Ini kita ke Bogor, pemirsa. Ada karena kesal ya, tidak dipinjamkan mobil ambulans, seorang kepala desa Sadeng, Kecamatan Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor mengamuk, pemirsa, di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Lewi Panjang ya, di Kabupaten Bogor. Maksud kami Lewi Liang, RSUD Lewi Liang. Ini aksi seorang kepala Desa Sadeng, Kecamatan Lewi Sadeng, terekam oleh kamera dan viral di media sosial dan juga grup-grup WA ya. Ya, jadi Kades ini kecewa karena permintaan meminjam ambulan untuk warganya yang meninggal dunia. Namun pihak rumah sakit menyebut ambulans yang tersedia bukan untuk mengangkut jenazah, Vi. Karena kesal, Kades mengaku siap membayar, namun pihak RSUD tetap enggan memberikannya. Sementara itu pihak rumah sakit membantah telah lalai menelantarkan pasien. Pihak rumah sakit mengaku bahwa pada saat bersamaan mobil jenazah hanya ada 2, sedangkan untuk mobil ambulans meskipun saat itu ada di garasi rumah sakit, pihaknya tidak memfasilitasi untuk membawa pasien meninggal dengan alasan
bukan untuk membawa jenazah. Jadi mobil jenazahnya mungkin sedang dipakai, kemudian mobil ambulans yang memang ada di rumah sakit tidak diperuntukkan untuk membawa jenazah. Itu dari pihak rumah sakit ya. Mudah-mudahan sih masalah udah selesai ya. Mudah-mudahan. Nah, berdasarkan 3 kasus tersebut, dapat kita lihat bahwa prinsip etika pelayanan publik itu yaitu sebagai berikut. Hal ini sebagaimana prinsip-prinsip etika pelayanan publik yang dikembangkan oleh Institut Joseph Pond Amerika yang dikutip oleh Dale Yang G 2006 dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi bagi para birokrasi publik dalam memberikan pelayanan antara lain. Yang pertama, jujur, dapat dipercaya, tidak berbohong, tidak menipu, mencuri, curang, dan berbelit. Yang kedua, integritas, mempunyai prinsip, terhormat, tidak mengorbankan prinsip moral, dan tidak bermuka dua. Yang ketiga, memegang janji, memenuhi janji, serta mematuhi jiwa perjanjian sebagaimana isinya dan tidak menafsirkan isi perjanjian secara sepihak. 4. Setia, loyal, dan taat pada kewajiban yang semestinya harus dikerjakan. 5. Adil, memperlakukan orang dengan sama, bertoleransi, menerima perbedaan, serta berpikiran terbuka. Yang keenam, perhatian, memperhatikan kesejahteraan orang lain, memberikan kebaikan dalam pelayanan. Yang ketujuh, hormat, menghormati martabat manusia, privasi dan hak menentukan nasib bagi setiap orang. Yang kedelapan, kewarganegaraan, bertanggung jawab, menghormati, menghargai, dan mendorong perbuatan keputusan yang demokratis. Yang kesembilan yaitu keunggulan, memperhatikan kualitas pekerjaan. Nah, berdasarkan ketiga kasus tersebut terkait pelanggaran etika dalam pelayanan publik, dapat kita lihat bahwa adanya beberapa prinsip dari etika pelayanan publik tersebut yang dilanggar, seperti masih ada pelayanan publik di rumah sakit yang masih berbelit-belit serta lambat, serta adanya bentuk diskriminasi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna BPJS. Nah, berdasarkan hal tersebut, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, berdasarkan jenis pelayanan rumah sakit dapat digolongkan menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit tersebut, yang dimaksudkan dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Sehingga pelayanan kesehatan atau health care service merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk melakukan upaya peningkatan derajat kesehatan baik perseorangan maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Baik, sekianlah presentasi atau penjelasan saya terkait kasus pelanggaran etika dalam pelayanan publik. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.